Tempo, Imumci, Ketua BKM dan perangkat BKM, kemudian penasehat BBC, penanggung jawab, ketua dan pengurus, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan begini kepada Bani Israel. Karena Nabi Isa itu adalah rasulnya Bani Israel, bukan rasulnya Yahudi, tidak. Wa rasulan ila Bani Israel. Apa kata Nabi Isa kepada Bani Israel? Ja'akum rajulur rasyid yurshidukum ilal haqqi yatakallamu bima yasma'u. Wahai Bani Israel, nanti akan datang seorang laki-laki rajulur rasyid yang akan mengarahkan kalian. Yurshidukum ilal haqqi, dia mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Yatakallamu bima yasma'u, dia ngomong bukan sembarangan ngomong, tetapi apa yang dia dengar itu yang dia ngomong. Ini yang pertama. Yang kedua, ini artinya sebelum lahir Nabi Muhammad itu sudah ada, artinya sudah ada berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi Ibrahim itu kan dua, walaupun dalam beberapa riwayat bukan dua, ada berapa lagi. Anak Nabi Ibrahim itu dua. Yang pertama Ismail alaihissalam. Di dalam kitab Al-Adab Al-Arabi, di situ disebutkan yang dikarang oleh Syauqi Taif. Awwalu man sakana Makkah Ismail wa awwalu man takallama al-Arabiyyah Ismail. Yang pertama sekali tinggal di Mekah itu Ismail. Yang pertama sekali ngomong bahasa Arab itu adalah Ismail. Makanya Ishak tidak ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Ibrani, ngomong bahasa Ibrani. Tetapi dua bahasa ini, Nabi Yusuf alaihissalam ketika ketemu raja di Mesir, beliau ngomong. Hina qadimal malik fasalima bil arabiyyah. Ketika ketemu sama raja, dia mengucapkan bahasa Arab, raja bertanya, "Ayu lisanin hadza?" Ini bahasa siapa ini? Dia ngomong, walaupun bukan bahasa saya, ini adalah bahasa paman saya Ismail. Ya, bahasa Ismail. Ketika walamma qadima, dia kedua kalinya wa takallama al-ibraniyah, dia ngomong bahasa Ibrani. Ditanya oleh raja, ini bahasa siapa ini? Padahal raja waktu itu Rayyan bin Malik, dia bisa segala bahasa, cuma Arab dan Ibrani yang tidak bisa. Jadi makanya bahasa Arab itu berasal dari bahasa Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu keturunannya itu ada keturunan Kanana. Disitulah berasal bahasa Quraisy. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Nanti ada kitab segini tebalnya, judulnya Lughatul Quraisy. Ketika kita lihat bahasanya itu tidak jauh beda dengan bahasa Arab. Ya seperti sirat, bahasa Quraisy ya, sirat dengan ta, dengan ta. Sama-sama maknanya jalan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dari keturunan Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak inilah lahir Bani Israel. Lahir Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dipanggil Israel kenapa? Karena suka jalan malam. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, Israel itu berasal dari kalimat Isra'iluhu. Isra adalah hamba, iluhu Tuhan. Maka Isra'iluhu di dalam Taurat, dalam Injil, kalau disebutkan iluhu itu tidak ada lain adalah Tuhan. Maka Isra'iluhu, Nabi Yakub digelar dengan hamba Tuhan. Ini dua bahasa yang berbeda. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu Nabi Ishak selalu bertengkar dengan keturunan Nabi Ismail. Biasa kita kan punya anak duanya, tapi karung dua. Yang pertama ngomong bahasa Arab, ini keturunan satu lagi bahasa Ibrani. Ketika mereka bersengketa, selalu kalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Apa kata keturunan Nabi Ishak Bani Israel? Lihat saja kalian, nanti akan datang seorang nabi. Ya, ini sesuai dengan arahan Taurat. Akan datang seorang nabi terakhir, rasul terakhir yang akan mengalahkan kalian. Itulah kejadian Fatu Makkah. Mereka tidak tahu Bani Israel kalau nabi dan rasul terakhir itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ngomong bahasa Arab. Mereka pikir berasal dari keturunan Nabi Ishak yang ngomong bahasa Ibrani. Mereka yakin ada nabi dan rasul terakhir.
Tapi mereka tidak yakin kalau yang lahir itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya mereka marah sampai sekarang. Ya, ma yawadul ladzina kafaru. Ya Muhammad, hana putih aku tahu Yahudi dengan Nasrani ya Muhammad. Dan orang musyrik itu tidak pernah dia senang kepada kamu dan keturunan-keturunan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW itu sudah diketahui sebelumnya kelahiran beliau. Beliau lahir pada tahun gajah, benar enggak? Imam Sawi mengatakan di dalam tafsir beliau, "Wulida Muhammad ba'da 50 yaum min hadithati ashabil fil." Nabi Muhammad lahir 50 hari setelah kejadian Ashabul Fil. Wa khila 20 am. Ada yang mengatakan 20 tahun. Bagaimana mungkin beliau lahir tahun gajah? Sedangkan beliau lahir 50 hari setelah itu. Bagaimana mungkin lahir tahun gajah? Kalau beliau itu 20 tahun setelah itu. Ini bagaimana menyikapinya? Ya. Dan bagaimana dengan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kalau di dalam bahasa terjemahan, ya Muhammad, tidakkah kamu lihat kejadian Ashabul Fil? Nabi Muhammad bisa saja menjawab, saya lahir bukan pada waktu itu ya Allah. Saya lahir 50 hari setelah itu. Makanya di dalam tafsir jalan lain, dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Ketika Hamzah ketemu lam, ketemu kata kerja, alam taraka, itu maknanya apa? Qad alimtuka ya Muhammad. Jadi bukan apakah kamu tidak melihat, tidak. Jadi maknanya apa? Sudah saya ajarkan kamu ya Muhammad kisah tentang Ashabul Fil. Jadi bukan tidakkah kamu melihat kejadian Ashabul Fil? Tidak. Gaya bahasa ini juga ada dalam surah Asy-Syarah. Alam nasrah, Hamzah ketemu lam, ketemu dengan kata kerja. Maknanya apa? Qad syarrahtu sadraka ya Muhammad. Saya sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Jadi bukan alam nasrah laka sadrak, tidakkah kami sudah melapangkan dadamu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ini kan pertanyaan masa depan, tetapi bukan itu tafsirannya. Alam nasrah Hamzah ketemu dengan kata kerja. Itu maknanya apa? Qad syarrahtu sadraka ya Muhammad. Saya sudah melapangkan dadamu ya Muhammad. Itulah nikmat yang paling besar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Safiur Rahman Mubarak Furi, Rahiqil Makhtub, ya, di situ diungkapkan ada dua nama di dunia ini yang belum ada orang lain menamakan nama itu sebelum dia lahir. Yang pertama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama Muhammad. Nabi Isa tidak pernah mengatakan Muhammad, tidak pernah dikatakan Muhammad. Yang beliau katakan ja'akum rajulur rasyid. Ya, Pak, ja'akum rajulur rasyid. Bani Israel tidak pernah mengatakan namanya Muhammad, tidak pernah. Maka ketika lahir Nabi Muhammad, itulah nama pertama di dunia. Sebelumnya tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Kita jadi tengok kan, letak ya, Medin udah letak Khairuddin, Syamsuddin, Qamaruddin, letak dinding. Oh nanya, oh kanan nanawai. Oh Muhammad kanan nanawai. Tolong dapuhnan. Yang hanan gok tho, mandu kanan. Oh nanya, oh nali Al-Quran. Oh nanya, oh nala hadis. Jadi semua sudah ada. Yang kedua, nama Nabi Yahya. Itu tidak ada nama sebelumnya yang namanya Yahya. Nanti kita bertanya lagi. Oh ya, ada dalam riwayat Sirah Nabawiyah dikarang oleh Ibnu Hisham. Itu Ibnu Hisham itu Sirah Nabawiyah hampir sama-sama dengan tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, beliau meriwayatkan ayat mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan riwayat-riwayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ai kata beliau, anyo as-sirat bermakna al-aqaid. Ya gitu kata beliau. Begitu juga dengan Sirah Nabawiyah. Itu kalau siapa nama ayahnya Abdullah, mana dalilnya? Anyo Abdullah. Makanya di dalam Sirah Nabawiyah diungkapkan ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, Abdullah sempat melihat Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang kedua, Abdullah tidak sempat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya tempat lihat. Kemudian ada pertanyaan kita waktu Rasulullah masih kecil. Kenapa disusui oleh ini yang ininya kan ada 5, yang masyhurnya 5. Tetapi ada sebagian mengatakan lebih daripada 5. Kenapa 5? Apakah Aminah tidak punya susu, tidak punya ASI? Ya, dijawab oleh
Ibnu Hisham. Apa kata Ibnu Hisham? Min adatil Arab ayyurdi'a auladahu ghairuhum. Kebiasaan orang Arab itu mereka itu disusui oleh orang lain. Ya, orang lain susui. Jadi jangan kita pikir Aminah Hanafi maka hijau ke Suwaibah. Suwaibah tak ada hasil lagi maka diberikan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman Hanale gejo pada Barakah Al-Habasyah. Barakah Habasyah tak ada lagi hasil diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Itu tidak benar. Jadi pemberian ASI itu memang kebiasaan orang Arab memang. Min adatil Arab. Yang dikatakan Arab itu siapa sebenarnya? Ya, memang keturunan Nabi Ismail. Maka Arab itu kan ada 3. Ada Arab Aribah, nyo Arab asli. Ya, Nabi Ismail ini Arab asli, Pak. Ya, Arab asli. Yang kedua Arab Ba'idah. Ba'idah itu Arab yang sudah hilang, yang dihancurkan oleh Allah. Ya seperti kaum Ad, yang kafir, itu Arab Ba'idah. Ada Arab Musta'arabah. Arab yang masuk, yang sehingga bercampur menjadi orang Arab. Katanya Arab sih, Arab maklum. Kalau ada yang Arab, itu Arab sih. Arab maklum aja. Iya Arab bukan ya. Makanya kalau cerita tentang orang Arab, tidak ada lain itu keturunan Nabi Ismail. Hana pun tidak pegang, dia tanya kamu siapa? Saya orang Arab. Coba keturunannya siapa? Ketika nanti masuk ke Bani Israel, oh dia bukan berarti kamu orang Arab. Jadi orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, itu orang Arabnya. Kaum muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aminah sudah menyusui Nabi Muhammad. Bukan habis asinya tidak. Diberikan kepada Suwaibah. Suwaibah budak. Jadi orang Arab itu menjaga betul makanan, kualitas, semua dijaga, walaupun seorang budak. Makanya dijaga oleh ibunya. Keturunan kan keturunan baik-baik semua Nabi Muhammad. Dijaga nyoso, makanan dijaga. Ini kalau kita cerita tentang stunting. Saya pernah bertanya ke dokter-dokter itu, kenapa stunting? Itu jelaskan. Dijawab oleh beliau. Yang pertama, karena menyusui kurang tidak menyusui susu eksklusif 6 bulan. Bukan. Dalam Islam kan 6 bulan lebih bedanya. Nabi Muhammad lebih 6 bulan. Maka tubuhnya kuat dan hebat. 2 tahun, 2 tahun. Nah, kemudian satu lagi apa? Katanya makanan tidak bergizi. Dalam Islam bukan gizi saja dilihat, halal haram dilihat, Pak. Halal haram dilihat. Tapi kita mau tahu asal bergizi, campur aja, Pak. Buat kagak betul bergizi, Pak. Ya, nyo makanan bergizi. Tajuk kana makanan bergizi itu punya haram, Pak. Anak itu dibesarkan dari yang haram. Nyanda pernah lo betul hafal Quran, lo sana kipas sana ini makanan tajuk makanan haram. Kita kasih bergizi, bergizi. Maka Imam Syafi'i di dalam kitab beliau apa kata beliau? Ketika beliau menyikapi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Beliau membagi apa itu halal apa thayyibah. Kalau Imam Qurtubi tidak, thayyibah wa halal wa thayyibah kata beliau. Atsani ta'kidul ula. Yang kedua itu ta'kid untuk pertama. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan halalan thayyibah ma ahallahu syara', yang dihalalkan oleh syarak, bukan menurut kita. Yang menurut kita apa? Ini menurut saya, ini jatah saya halal. Pengok, Pak. Ini menurut saya halal ini. Saya pelihara sendiri ini. Padahal Pak Johor pun nanti dia makan rumput orang lain, Pak. Kata gue Pak Johor, ini halal ini. Bukan halal menurut perspektif kita sendiri. Tetapi halal menurut syarak. Itu halal enggak? Oh tidak. Berarti Pak Johor, Pak. Itu kata Imam Syafi'i. Thayyiban itu apa? Ghaira mudar, tidak mudarat. Ada makanan halal tapi mudarat, memang. Maka Islam menyuruh apa? Makan yang halal dan tidak mudarat. Bagaimana tidak mudarat? Udeng ya. Atau nanti bodoh lagi udeng kue raya memang. Lobster ya, memang. Oh lobster halal, halal. Kablo halal kita peroleh dari yang halal, kemudian juga di laut tinggalnya halal memang. Tetapi mudarat. Pada tak baju ke alergi ni, Pak. Tak baju apa ke alergi. Kata ke boleh, baik baju, Pak. Sampai ke situ dijaga oleh Islam. Sampai ke situ Nabi Muhammad menjaga siapa yang menyusui anaknya. Hanya sembarangan orang, Pak. Kita begitu juga. Ketika anak mau makan, kita lihat dari mana makanan itu. Ketika kita dapat memperoleh sesuatu dari kantor,
kita berikan ke anak, maka anak akan tumbuh dari yang haram kalau kita peroleh dari yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, satu titik saja yang ada di dalam tubuh yang haram, fannaru aula bihi, lebih baik dalam neraka ini, kata Rasulullah SAW. Jadi makanya Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Beliau juga ini mengambil hadisnya Rasulullah. Beliau mengatakan, lau ishtara libasan bi ashri darahim, kalau seorang beli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirham yanaluhu min haram, dia peroleh dari yang haram, maka salatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Bajunya 10 dirham harganya. Ini kalau kita konversikan dengan mungkin dirhamnya Yordania, mungkin sekarang 65.000 atau 60.000 lah ya. Jadi dia beli baju 10 dirham, tapi 1 dirham saja diperoleh dari yang haram, tidak diterima. Apalagi semua uang haram. Apalagi semua uang haram. Ini sudah memperoleh dari yang haram. Ini bagaimana caranya? Ingin bersihkan. Kan ada nanti orang menang judi online, menang 1 miliar. Ini bagaimana cara bersihkannya? Kita bantu masjid. Ini 10 juta, 10 juta, 10 juta. Apa kata Rasulullah? Seorang yang memperoleh sesuatu hal yang haram, dia membersihkan hartanya itu dengan bersedekah, sama seperti orang kena najis, kata Rasulullah, dan dia mandi lagi dengan air najis, maka nggak akan pernah hilang itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Rasulullah SAW bahkan tegar Pak tubuhnya, karena sudah divaksin 5 yang vaksin Pak. Ada yang mengatakan bukan 5, lebih daripada 5, 10. Cuma kalau di dalam tafsir Sirah Nabawiyah itu yang terkenal saja diungkapkan di situ. Ya termasuk di situ Aminah, Suhaibah, Ummu Aiman, kemudian siapa lagi? Barakah Al-Habasyah, orang Ethiopia. Itu disebut kaum hitam. Ya. Bukan masalah hitamnya tidak, tetapi bagaimana akhlak beliau itu Pak. Ya. Maka kita hati-hati. Kita pergi kantor, Joanna Pak Pemandu, Pak. Joanna Pak Pemandu. Ada yang kupui pernah oleh Pemandu, Pak. I pernah joget, di pernah jalan kupui pernah, Pak. Pada karya yang demikian kita Pak. Tapi pemandu yang mengalir itu, hati-hati. Ya. Tapi kalau pembantunya bagus, yang jaga rumah bagus, pernah di pernah, anak akan lahir menjadi anak yang saleh. Maka hati-hati siapa yang menjaga anak, kita harus lihat. Ya. Jadi lu buat apa hotel, lu kadang buat dia katri. Saya lihat anak saya setiap bulan pokoknya joget-joget tu, pokoknya joget tu, pembunuhan tu ledun. Lu bukan hati lu pernah jogetnya, kita joget-joget. Waktu lu kayak joget-joget, untuk menyambungnya joget boleh. Akhirnya saya bilang sama ibunya, coba kita cek dulu yang jaga, kita titip di situ dulu. Rupanya yang kita itu, ibu besar orang ibu, duit lagu joget orangnya, titip orang Pak. Jadi anak lelaki joget-joget, lu kamu kita tarik rumahnya, ya dari rumah. Jadi artinya apa? Anak itu terpengaruhnya. Apakah dengan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya atau ibunya atau orang paling dekat dengan dia. Maka Rasulullah itu, Aminah memilih siapa-siapa saja wanita-wanita untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarangan. Makanya kan dipuji dalam Al-Quran. Itu ada 3 kaum yang dipuji dalam Al-Quran. Yang pertama siapa yang dipuji? Bani Israel. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipuji oleh Allah. Allah mengatakan apa? Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Luar biasa kalian. Maka bukan 3, ada 4 ya Pak. Kalian luar biasa Bani Israel. Kenapa luar biasa? Bani Israel itu kecerdasan otaknya luar biasa. Dari mana kita tahu kecerdasan otaknya luar biasa? Ketika mereka ingin mengundi siapa yang menjaga Maryam. Bagaimana undiannya? Dengan pulpen, pulpen. Pulpen yang nanti di dalam surah Ali Imran disebutkan. Mereka melemparkan pulpennya. Pulpen yang tenggelam tidak boleh jaga. Pulpen yang naik ke atas boleh jaga. Apa maknanya? Kalau pulpen yang di atas berarti dia sering menulis. Tintanya sudah habis, maka dia naik ke atas. Kalau pulpennya masih banyak tinta, hantai itu boleh Pak. Disimpan dalam pulpennya Pak. Maka pulpennya tenggelam. Maka mereka lihat pulpen yang mengambang adalah pulpen Nabi Zakaria. Nabi Zakaria boleh jaga Maryam. Ya. Menandakan apa? Pulpen selalu mereka bawa. Menandakan apa? Mereka sering menulis. Sama katanya HP. HP sampai namanya HP. Tak apa, 2 pon, heboh HP. Ini apa? Wih, apa? Lalu apa? Maka ketika salat sampai ganggu, Pak. Sampai ganggu oleh HP, Pak. Imam sudah mengatakan HP di silent, itu gedar. Allahu Akbar. Tunggu Pak. Makanya pengaruh HP, Pak.
Maka dalam sebuah buku saya judulnya apa? Syaitan Androidnya katanya. Makanya apa? Ada yang lebih dahsyat dari syaitan itu. Itulah Android kita ini. Ya, Android kita. Sedang salah dia pengaruh sama yang katanya apa? Kan syaitannya yang dia pengaruh oleh syaitannya Pak. Syaitan kayak itu kayak gitu Pak. Karena apa doa ada baca. Dari rumah ada baca doa, dari masjid ada baca doa, waktu takbir ada baca doa. Maka itu cerita itu nama. Maka yang pengaruh katanya juga apa ya? Sedang Allah Akbar, perlu bergetar. Baik damong, ya. Karena ceduh juga. Sedang sangat baik damong. Allah Akbar, beli kulkas satu. Sami Allah man hamidah. Ini lemari udah rusak. Belum lemari terpotong. Allah Akbar, ni baik pakai demai rumah ni Pak. Kering sulam lamin. Kapal lopek debi. Berarti nak jadi belum kulkas. Kering dah debi rumah. Ini dari istri saya ini. Tapi istri yang mana ini yang mana? Kan ini pengaruh tapi kita diganggu selalu dengan ini. Ya. Coba ketika urusan akhirat kita sebentar saja berdebih di HP. Bagaimana berdebih HP? Boleh di HP. Baik pengaruh udahnya apa? Ya, dia mengganggu kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum yang dipuji oleh Allah, Bani Israel. Mereka sibuk dengan pulpennya. Sedangkan kita juga dipuji sibuk dengan HP-nya. Sibuk ngambil tapi lebih ngambil. Sudah satu. Yang kedua, yang dipuji oleh Allah kaum Ad. Kaum Ad dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Luar biasa kaum Ad. Bisa mengalahkan peradaban Amerika ini. Kenapa? Kaum Ad itu bisa membuat bangunan dengan tangannya sendiri tanpa alat. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di dunia tak pernah ada seperti itu kata Allah. Siapa itu peradaban kaum Ad? Makanya dalam sejarah itu perlu kita luruskan. Sejarah dulu mengatakan apa? Sejarah nyata muka sejarah. Ururu jamu urung panyangku, mesu bajian dan sebelum tidak tahu apa-apa. Itu keliru itu. Peradaban dulu dipuji oleh Allah ya Ramadatil Imad. Itu letaknya di mana itu peradaban kaum Ad itu? Di antara Yaman dan Oman itu di tengah-tengah. Sampai sekarang dihancurkan oleh Allah peradabannya sehingga Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah. Tidak ada sisa sedikit pun kaum Ad itu belum papi dulu. Kenapa dipapi? Di dalam tafsir Sawi diungkapkan, fahamalat-humur riyahu minal bahri. Jadi di situ ada laut Arabic Sea. Semua orang itu dibawa ke laut. Mereka mati semuanya. Dan sampai sekarang tidak ada penemuan mayatnya di situ. Artinya apa? Sudah hampir di laut semuanya. Dan semuanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Yang ketiga, Allah memuji umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf sampai selesai. Ya, ini yang keempat. Allah memuji kaum suku Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Jadi li'ila itu apa? Ilaf. Ilaf itu apa? Pujian. Maka di sebagian imam kadang-kadang salah percaya nih, Pak. Dipikirnya ilah ke. Maka dibaca salah, Pak. Li'ila fi Quraisy baca apa? Dipikirnya ilah, padahal ilaf. Li'ilaf. Itu lam itu taukid, li'ilaf kata Allah. Luar biasa orang Quraisy. Jadi bukan li'ilaf fi Quraisy, pergi ke Quraisy. Maka ilaf itu maknanya ta'ajjub wal madah. Allah memuji, luar biasa suku Quraisy. Kenapa luar biasa? Mereka sanggup berjalan di waktu musim panas dan musim dingin, jangan tepat. Dari Mekah menuju bukan Madinah. Dari Mekah menuju Syam. Satu. Yang kedua dari Mekah menuju Yaman. Dari Mekah menuju Yaman itu jaraknya 700 km. Dari Mekah menuju Syam, Syam itu masuk Yordania, Suriah dan Palestina. Itu menempuh jarak 900 km. Kalau mereka pergi dari Mekah menuju Syam 900 km, pulang pergi 1800 km. Jadi ada seorang mahasiswa Yaman itu pada masa kami dulu, dan di Yaman ada dihubungi dari orang Yaman, hai Nawi jangan dapat, haji jangan dapat. Jadi dulu pada tahun 2009 itu mahasiswa kan dilarang naik haji, Pak. Itu dulu, Pak. Tidak ada yang berani pergi. Rupanya dari Yaman ada seorang mahasiswa. Dan orang Yaman asli tidak. Dia ingin ujoro, Pak. Ya, ujoro lagi siapa yang membawa ibunya itu? Wais Karni, Pak. Ya. Lo ya ujoro, lo Wais Karni kedua, Pak. Ya.
Gejak dengan dapat. Jadi struktur Yaman itu, geografis Yaman, itu ibu kotanya kan di tengah-tengah, di apa, lembah. Kalau mau ke atas naik lembah, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu yang diinginkan oleh pemuda. Tuh perbatasan kalau mau main, tangan aja kue sekali. Rupanya gejak baju lucu, walaupun ditangkap, ditangkap. Artinya apa? Perjalanan kaki tidak sembarangan orang bisa jalan kaki. Tidak bisa sembarangan lagi. Itu baru berangkat saja dari Yaman menuju Mekah. Terus dengannya lakam dadah. Ya, kitanya terus cuma kaki kamu tukang jero. Terus Mekah dia dapat, maka kaki kamu tukang jero. Nya nampu harap balik kamu. Maka orang Quraisy itu dipuji oleh Allah. Liila fi Quraisy. Dia itu pulang pergi itu jalan kaki. Nabi Muhammad pernah sekali jalan kaki. Ini kita melihat di dalam Ibnu Hisham. Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Tapi belum sampai ke sana, di tengah-tengah. Walaupun di tengah-tengah, Nabi masih kecil. Gejak apa? Nabi perjalanan dari Mekah itu diajak oleh pamannya Abu Talib. Ya Muhammad, kita akan pergi ke Syam. Ketika di tengah perjalanan kan 900 km. Berarti Nabi sudah menempuh 450 km. 450 kalau dari sini ke Medan 500. Berarti kurang bercuti ke nama. Kurang bercuti. Ya, kurang 50 km. Berarti 450. Sampai ke situ Nabi Muhammad balik lagi. Yang akan kita ceritakan kenapa balik lagi, Pak. Balik lagi berarti apa? Nabi Muhammad sudah melalui perjalanan 900 km. Kita yang diajak 20 km. Ino mentang sedang duduk, ya apakah dia kopi apa masjid raya. Ngempu aja dapat be. Gada hawa. Gada hawa. Anak hawali. Jadi ngempu cik kendaraan ni, Pak. Pak dia jadi kengan. Wah, ini dapat dengan kendaraan. Kendaraan tapi enggak sanggup kita. Ada apa sebenarnya? Itulah kekuatan menyusui tadi. Nabi Muhammad disusui oleh 5 wanita hebat. Kemudian halal lagi, Pak. Tidak bukan sembarangan, wanita pilihan ini, Pak. Jadi bukan wanita yang makan haram, tidak. Ini pilihan. Yang katanya dayuan ni hotel ni jadi hebat. Yang belum di hotel tanya, "Nu, cok dia ni?" Yang berarti jauh, datanya jauh. Susu lemon pun dia mana, Pak. Ya. Bukan nasi kasih, Pak. Susu lemon. Baru lahiran susu lemon minta ajokan, maka tabiat lemon aja apa ni, Pak. Ya. Makanya anak lahir di dunia kalau ada anak dipanggil orang tuanya yang berarti dia susu lemon juga. Berarti yang suka main dia tak endau. Maka coba berikan ASI, Pak, ASI kepada anak. Itulah konstantin, itulah itu, Pak. Dalam Islam sudah ada semuanya. Tak pakai teorinya, tak pakai teori macam-macam teori, Pak. Dalam Al-Quran sudah lengkap teori, Pak. Termasuk teori psikologi ada dalam Al-Quran juga. Beda pakai psikologi hana Qurannya, hana Qurannya. Nabi Muhammad tidak tahu kalau suku Quraisy yang duduk di sampingnya itu ingin apa? Membuli Nabi Muhammad. Tidak tahu, Pak. Nabi Muhammad berkeyakinan apa? Ketika saya berdakwah mereka duduk di samping saya. Ketika itu turun ayat Al-Quran, ya Muhammad, lihat mata mereka, ya Muhammad. Lihat mata mereka. Kamu jangan duduk jangan lihat mereka duduk di sampingmu dan mau mendengarmu. Jangan itu kamu lihat. Lihat matanya. Mata mereka itu menandakan apa? Mereka ingin membulimu, ya Muhammad. Itu kan psikologi. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan psikologi juga. Maka nama itu teori, mereka pakai teori baratnya, teori barat lain. Ya, teori barat ini teori kita salah dengan teori, Pak. Rasulullah SAW kan ketika melihat orang salah, apa kata Rasulullah pada sahabatnya? Wahai sahabatku, dia tidak khusyuk. Sahabat bertanya, dari mana kau tahu tidak khusyuk ya Rasulullah? Tangannya bergerak selalu, kata Rasulullah. Mak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang pikir jerawan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi Rasulullah mengatakan, lau khasya'a qalbu, kalau hatinya itu khusyuk, maka tangannya anggota tubuh akan khusyuk juga. Ya, Pak. Itu kan psikologi, Pak. Kita melihat pergerakannya, Pak. Makanya setan itu dia mempelajari psikologinya. Setan lebih jago psikologi, Pak. Walaupun hanya ajak dia apa psikologi, Pak. Nyatanya najak dia psikologi, hanya ajak. Kata Imam Ghazali, setan itu bisa mengetahui isi hati manusia dengan apa? Gerak-gerik tubuh manusia. Jadi gerak-gerik, Pak. Itu kan perbuatan hati semua, Pak. Ikhlas, riya, kemudian wara, itu perbuatan hati semua. Bagaimana kita tahu isi hati orang lain? Maka setan, kata Imam Al-Ghazali, dia bisa mengetahui min jawari, pergerakan anggota tubuh. Contoh, kita berinfak lewat celeng, atau Pak Wandi buka celeng, dapat sopeng, salah dapat sopeng, Pak.
dalam topeng, keluar berkelur-kelur, pada berkelur-kelur. Sampai keluar, oh maka dalam topeng, setan melihat anak iklannya, ya. Pergerakan anggota tubuhnya dipelajari oleh setan. Ini orang ini berarti bisa kita godai. Kalau dia mau bersedekah, pilih kayaknya dia lebih baik. Atau 5.000 memang. Nanti kamu rugi nanti. Makanya nanti salat begitu juga. Ketika sedang salat Allah, imam baca ayat kan, baca haji, kaligrafi baca yang lain. Yang boleh baca banyak. Maknanya apa? Dia tidak khusyuk dalam beribadah. Dari mana kita lihat kesibukan dia dengan yang lain, Pak? Ya. Sama juga seperti orang nggak bisa tidur. Ya. Bahkan hanya dengar Ki Banjara ya bayu peng pegawai dengar hana peng memang do tak oleh. Itu nanti ibu-ibu hana pode abdo podrai dia Pak neji podrai. Hana kata tak oleh, yo kata tak oleh kan gara-garanya besok gaji pegawai mau bayar. Memang tak oleh. Bagaimana caranya? Makanya perbaiki hati, tenangkan hati dulu. Maka kepala juga akan tenang. Maka bagaimana cara? Untuk salat, untuk apa? Menenangkan jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, semua akan tenang. Maka menyonau urut hanya dengar, beda jawaban dengar. Nanti terus seperti itu dia. Tapi bagaimana? Tenangkan jiwa dia dulu. Ketika jiwa sudah tenang, tangan tenang, mata tenang, semua tenang. Maka ulun galak demena agoknya hati hendak tenang, Pak. Ya. Galak pegang mati berarti hati hendak tenang, Pak. Capak cok agak berarti hati hendak tenang. Membalimi kau berarti hati hendak tenang. Beda petan aja dong, bukan pegang mati lebih. Beda aja dong. Yang salah hati, Pak. Ya. Kita kembali lagi ke tadi. Ya, tiba-tiba maknanya kayak ceramah maulid. Ya. Nampak 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Ya. Dari mana Rasulullah tahu kalau beliau itu seorang rasul? Dari mana tahu, Pak? Ya. Ini ada beberapa riwayat termasuk di dalam tafsir dan termasuk di dalam Sirah Nabawiyah dan Rahikil Maktum. Yang pertama, ketika Rasulullah nggak tahu beliau itu sebagai seorang rasul, Pak. Yang pertama ketika beliau ke Gua Hira, beliau ingin mencampakkan tubuhnya ke dalam, ke bawah. Kenapa? Begitu takutnya beliau. Rupanya muncul Jibril, Pak. Jadi Jibril sedang duduk di situ. Rasulullah, kalau penjelasan Rasulullah apa? Kakinya di bumi, kepalanya di langit. Begitu takutnya Rasulullah SAW. Ketika itu apa kata Jibril? Ya Muhammad, jangan takut. Anta Rasul. Kamu adalah seorang Rasul. Kita bayangkan saja. Gedenya menumpuk, nggak mau, ataupun menumpuk. Dipegang dengan drone Nabi ya Rasul. Hadap dong dia. Karena takut. Artinya makhluk yang belum pernah kita lihat tiba-tiba mengucapkan sesuatu kepada kita. Apa lari Rasulullah SAW? Makanya di dalam ada kitab sama saya segini kitab. Judulnya apa? Alfu Mujizati Rasul. Mujizat Rasulullah bukan 10, bukan 20, bukan 100, 1000 rupanya. 1000 mujizat Rasulullah. Buku ini saya dapat tahun 2000 berapa ini? 2011. Saya dapat buku ini tahun 2011. Alfu Mujizati Rasul. Waktu itu di Indonesia belum ada terjemahannya. Saya kena aneh, saya lihat sampai 1000 ya. Sampai 1000. Salah satunya bisa bicara dengan binatang, bukan Nabi Sulaiman, saya bicara dengan binatang. Nabi Muhammad juga bisa bicara dengan binatang. Oh, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Muhammad boleh dibelah dua. Bulan menjadi dua. Siapa dahsyat? Ya. Itu sampai 1000 diungkapkan di dalam kitab ini, Pak. Alfu Mujizati Rasul. Kemudian ini yang pertama. Ketika Jibril mengatakan, ya Muhammad, anta Rasul. Kamu seorang Rasul ya Muhammad, jangan takut. Wah, dia Nabi Muhammad lari ke rumah, pakai selimut. Kemudian apa? Zammiluni. Wahai istriku, tolong selimutiku. Ada apa ya suamiku? Apa kata Rasulullah? Ada seseorang yang besar sekali ingin menakut-nakuti saya. Ya Muhammad, kamu orang baik. Nggak ada orang yang berbuat jahat sama kamu. Kata Khadijah. Nggak ada yang ingin berbuat jahat sama kamu. Tidak, saya takut sekali. Mari kita datang ke keponakan sepupu saya. Siapa sepupu Khadijah? Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Cuma lebih tua Warakah. Warakah sudah usul, maka muda. Ditanya oleh Warakah bin Naufal, ada apa wahai anak pamanku? Dijawab oleh Khadijah, suami saya tadi ketemu dengan ada makhluk kakinya di ini, kemudian kepalanya di langit. Apa kata Warakah bin Naufal? Warakah bin Naufal adalah satu-satunya yang menerjemahkan Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Makanya Warakah bin Naufal menguasai 2 bahasa. Taurat dia tahu, Injil dia tahu, kemudian bahasa Arab dia tahu. Sehingga apa? Diterjemahkan ini ke dalam bahasa Arab. Warakah tersenyum. Apa kata Warakah bin Naufal?
Yang suamimu lihat tadi, hadzan namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah, jadi panggilan Jibril itu namus. Itulah namus. Itulah Jibril yang pernah turun ke Nabi Musa. Kamu jangan takut, ya kan? Jangan takut. Satu. Yang kedua, buktinya kamu rasul, kamu akan dikeluarkan dari kampungmu. Ya, kamu akan diusir dari kampungmu, kata Waraqah bin Nawfal. Nabi menjawab, "Ataturdunani? Apakah mereka akan mengusirku?" Iya, katanya. Mereka akan mengusirmu. Nabi pusing, Pak, kok bisa mengusir saya? Tidak mungkin lah. Saya tinggal di situ, nenek di sini, keturunan di sini, Nabi Ismail di sini, tidak mungkin. Maka Waraqah mengatakan mungkin, karena kamu adalah seorang rasul, sudah tua. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW ini yang mengatakan Nabi itu rasul, Pak. Perjalanan dari Mekah menuju Syam. Di tengah perjalanan ada seorang rahib namanya Buhairah. Rahib ini urang penelian dermawan. Setiap orang lewat nanti singgah di rumah saya dulu, kita makan-makan, minum-minum dulu, singgah di rumah saya. Rupanya ketika dalam perjalanan itu tidak pernah beliau lihat ada anak kecil. Karena anak kecil tidak sanggup perjalanan jauh. Kan aneh. Akhirnya dia lihat keanehan-keanehan. Kok ada anak kecil yang jalan? Kemudian ada keanehan-keanehan. Akhirnya singgah dulu ke tempat saya. Ketika singgah, ini cerita ini ada dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ketika singgah ditanya oleh rahib tadi, Buhairah, siapa orang tua anak ini? Abi Talib mengangkat tangan, saya orang tuanya. Kamu jangan bohong. Ya, artinya Buhairah ini dia tahu. Nabi terakhir itu bukan berasal dari Bani Israel, tetapi berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya tidak ada lagi. Ini walaupun satu riwayat mengatakan sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Buhairah? Ini anak ini akan menjadi rasul nanti. Kamu jangan bawa ke Syam. Ketika mereka melihat dia, nanti mereka melihat ciri-ciri dia, mereka akan membunuh anak ini. Sekarang bawa pulang dia. Maka sebagian kafilah melanjutkan perjalanan ke Syam, sebagian itu pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak ada alasan Abi Talib tidak menerima Rasulullah. Dari Buhairah saja dia sudah tahu. Satu. Yang kedua, Abi Talib sudah tahu yang dibawa Rasulullah itu kebenaran. Mana buktinya? Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat Abi Talib melihat Rasulullah mengajarkan Ali. Ali kan anak Abi Talib. Salat. Ditanya ini Abi Talib, ya Muhammad, kamu ajarkan apa sama anak saya? Ajarkan salat ya Rasulullah. Tubuh maya untuk mengenal Allah ini dan lain sebagainya. Ya lanjutkan terus. Ajarkan salat anakku. Ajarkan kebaikan-kebaikan kepada anakku. Loh, tak kafir. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Bah penasaran aja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi